Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di pertemuan ketiga ini. Sebelumnya aku mau nanya nih, ada pertanyaan nggak kira-kira sebelum kita lanjut yang kemarin tuh? Apakah ada error atau ada pertanyaan? Mungkin boleh ditanyakan. Apa kita langsung lanjut aja? Mana Mas Rahman? Apakah ada pertanyaan atau Mas Kurniawan? Lanjut aja, Mas. Lanjut aja ya. Oke, siap. Oke, udah kelihatan ya. Jadi kemarin sampai sini. Oh iya, mungkin kemarin ada yang kelewatan ya. Kita belum explore lebih gitu tentang Android Studio ini. Mungkin aku jelasin lagi ya, lebih detail lagi tentang mengenai fungsi-fungsinya apa aja sih. Ya, cuman aku nggak bisa jelasin semuanya gitu, yang sering dipakai aja. Oke, kalau kemarin kan udah aku jelasin ya tentang ini, file-filenya gunanya buat apa aja, biasanya buat nyimpan apa aja. Nah, di sini ada satu lagi teman-teman, yang namanya Gradle. Nah, di sini. Di sini biasanya itu fungsinya, mungkin teman-teman pada tahap ini nggak ngotak-ngatik ini dulu ya. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan library gitu. Library. Jadi aku jelasin library itu apa sih, Mas? Jadi library itu kayak ibarat codingan punya orang yang kita pakai gitu untuk mempermudah codingan kita gitu. Jadi kita nggak ngoding dari awal banget gitu. Jadi kalau kita pakai library itu ya lebih cepat gitu dalam ngodingnya. Nah, kira-kira library kayak gitu ya. Nah, eh, di sini juga ada ada yang Android ya. Pastikan teman-teman milihnya yang Android. Ada juga yang project nih, dia setup-nya. Kalau ini lebih detail lagi. Cuman kita biasanya makanya yang Android, lebih ringkas lah. Jadi ini file-file yang apa ya, yang kita pakai lah, lebih cepat, lebih ringkas juga dalam mencari filenya. Ada dua gitu. Kalau yang project lebih detail, kalau yang Android udah diringkasin. Kalau yang atas-atasnya tab-tab ini mungkin udah tahu ya. Ini fungsinya ya kayak tab kayak di browser aja gitu. Oke, mungkin dari atas ya. Kalau ini ya biasa kalau yang mengenai file, ini edit, ini view, ini navigate, dan lain-lain ya. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau yang atas ya, kalau yang tombol palu ini gunanya untuk rebuild gitu. Rebuild apa sih membangun ulang lah ya project kita gitu. Misal kan kadang kita ada error-error tuh yang perasaan kemarin bisa kok nggak bisa gitu. Nah biasanya di rebuild itu ntar jadi bisa lagi. Kalau ini sebenarnya aplikasi yang mana sih? Ini kan banyak modul nanti ya. Cuman teman-teman pakainya yang ini aja, yang udah setup bawaannya lah. Ini nggak usah diotak-atik. Kalau ini ya API-nya gitu, emulatornya mau jalanin yang mana gitu. Kalau aku kan udah download 3 nih dengan API yang berbeda ya. Jadi tinggal pilih aja. Kalau ini run, ya kalau kita nge-run ya, yang kemarin aku tunjukin tuh. Nah, aku mencetnya ini. Kalau ini yang namanya debug, teman-teman. Debug itu fungsinya untuk mencari error. Mencari error. Nah, biasanya kita makanya ini. Terus ini berkaitan dengan cari performance ya. Di sini nanti ada tabelnya muncul lah bisa. Terus ini mungkin sama aja ya. Aku juga kurang tahu nih bedanya apa. Ini sync Gradle. Oh, berarti buat nge-sync juga Gradle. Oh iya, Gradle ini juga
berfungsi juga untuk apa ya? Untuk membuild lah codingan kita biar bisa jalan di Android. Nah, ini fungsi Gradle juga nih di sini. Terus ada yang kemarin ya, yang create device kita bisa bikin baru di sini. Mencetnya di device manager. Oke, kita langsung sebelah kanannya. Ini Gradle sama aja. Kalau ini plugin ya, mungkin teman-teman secara default nggak ada GitHub Copilot. Kalau device manager, device manager sama aja kayak yang di sini, yang di atas tadi. ADB ini nggak ada ya, ini plugin yang aku pakai. Terus device file explorer. Nah, ini biasanya dipakai untuk lihat file-file apa aja sih yang ada di emulator kita. Nah, biasanya lihatnya di device file explorer di sini ya. Terus kita lari ke emulator. Emulator ya ya nunjukin emulator gitu. Mungkin kita ke bawah lagi, nyisir ke bawah lagi, layout inspector. Ini aku nggak terlalu make sih, belum make lah. Ada app inspector di sini. Di sini fungsinya untuk melihat database, sekiranya kayak gitu ya. Ini buat informasi aja. Kalau profiler ya sama kayak yang ini nih. Dia buat ngeliat performance aplikasi kita. Ada kebocoran memori nggak nih? Kita ngedeteksinya di sini. Terus ada to do juga. Mungkin nanti pas final project bakalan ngerti fungsinya to do itu buat apa ya. Langsung ke loket. Nah, ini penting banget nih, aku kemarin lupa jelasin ya. Jadi loket itu bisa dibilang kalau munculnya error, munculnya di loket. Kita ngelihat nih errornya apa gitu. Nah, kita bisa ngelihat di loket ini. Di sini juga ada banyak tuh, ada yang error. Jadi kita ngelihat error-errornya lah bisa dilihat langsung. Di sini kan banyak tuh, ada filterannya. Terus ada terminal ya kayak terminal biasa gitu, kayak CMD lah. Cuman yang ini ya udah apa ya? Udah langsung terikat pada file project kita gitu, istilahnya kayak gitu. Biasanya sih ini digunakan mungkin mas-masnya udah tahu ya GitHub ya, hapus Git ya biasanya pakainya di sini juga bisa. Terus ada problem, biasanya ini muncul kayak error juga bisa dilihat di sini dan lain. Mungkin aku tunjukin pas lagi ngoding ya. Terus ada build varian, aku juga kurang tahu sih ini fungsinya buat apa. Favorit kurang tahu juga, nggak make ya. Kalau di sini juga ada project yang buat ini ya, project struktur yang kemarin aku jelasin. Di sini dia nyimpannya. Terus ada struktur. Struktur itu kayak struktur kita lah dalam itunya. Jadi sesuai namanya. Aku juga kurang nggak terlalu make sih. Terus sama resource manager ya, ini berisikan tentang resource kita gitu. Di sini ada drawable, biasanya bisa kita simpan buat buat gambar, ada layout juga tuh yang kemarin aku bikin ada kan di sini. Ada string dan sebagainya. Oke, mungkin cukup ya. Sekiranya udah jelas, kita lanjut lagi ke codingan yang kemarin. Kita ke layout ini. Oke. Oh ya, di layout bagian layout juga ada 3 macam ya di sini. Mungkin aku jelasin dulu nih. Yang di sebelah kiri ini ya edit tempat editnya lah ya, edit teksnya. Terus yang di sini tampilannya, munculnya kayak gimana? Nah, di sini bisa dilihat. Di sini juga ada bisa blueprintnya, bisa kayak gini. Tuh. Jadi kelihatan blueprintnya. Kalau aku sih pakainya ya
desain, kalau enggak ya ini bisa jadi lihat dua-duanya. Terus di sini juga kita bisa landscape nih. Nanti kalau landscape tampilannya kayak gimana ya? Ya sekiranya kayak gini nih, landscape. Terus ini kita ngatur, kemarin kan aku jelasin ya, temanya ada 2 tuh. Nah, kira-kira gelapnya kayak gini. Soalnya aku nggak setting ya. Aku settingnya di light mode-nya kayak gini. Terus pixelannya, ini kita bisa set kalau tampilan HP-HP kan beda tuh ya, lebar-lebarnya. Nah, di Android susahnya untuk mengatur gitu, biar setiap layar HP itu semuanya presisi gitu. Nggak ada yang saling nimpa dan segala macam. Nah, di Android susah layoutingnya ya di bagian situ sih. Jadi teman-teman harus belajar terus dalam layouting. Apalagi yang kompleks ya. Mungkin ini masih simpel ya, masih mudah. Oke, mungkin itu aja ya. Terus di sini juga ada 3 nih teman-teman. Tampilannya ada code, jadi dia buat tampilan code aja gitu. Ada split, yang split dari tadi ya. Nah, yang biasa aku gunain sih split ya. Jadi bisa langsung kelihatan. Nah, ini yang aku singgung di awal-awal gitu. Kenapa layarnya harus lebar? Nah, ya ini fungsinya untuk lebih multitasking lah. Sekiranya kayak gitu. Terus ada desain. Nah, kalau desain ini ya seperti teman-teman lihat, jadi di sini kita selain dengan kode, kita juga bisa nyeting tampilan dengan cara drag and drop. Di sini juga bisa gitu. Tapi mungkin kalau buat teman-teman, aku saranin sih belajarnya yang dari code dulu ya, biar ngerti. Baru jalan ke drag and drop. Soalnya takut tertimpa dan segala macam, nggak sesuai gitu. Oke, mungkin yang Mas Rohman tanyain kemarin ya, gimana caranya kita kasih background sama cara nambahin font ya. Mungkin dari background-nya dulu, aku udah dapet ya background yang kemarin, yang mirip-mirip. Jadi gampang aja, aku kan mau ini nih. Tinggal copy. Oh iya, ada yang lupa lagi. Sebelumnya aku mau ngejelasin nih tentang kode convention. Apa sih? Jadi teman-teman tinggal nyari aja ya, kode convention di Android Studio. Nah, nanti tinggal klik aja nih yang paling atas, munculnya ini. Mungkin aku jelasin sedikit ya sebelum kita lanjut. Mungkin ini juga penting juga nih. Jadi kita baca di sini, mungkin dari sini ya. Kenapa penting gitu? Jadi kode convention akan mempermudah perawatan atau maintenance. Wait, mungkin aku cari keterangannya dulu ya. Nih jelas banget nih. Kode convention adalah standar kode standar pengodean gitu. Jadi Android developer itu dia pakai code convention tujuannya biar apa gitu. Jadinya mungkin ini standar pengodean gitu biar kan kita dalam mendevelop aplikasi kan kerjanya tim tuh. Jadi kalau dalam penamaan ini sih iya penamaan file atau segala macam beda-beda itu antara developer lain dan yang lainnya itu bakal bingung kalau misalnya kerjasama. Jadi dibikinlah kode convention gitu. Dibikinlah standarnya gitu dalam penamaan file-file di dalam Android Studio gitu. Jadi intinya code convention adalah standar pengkodean gitu dalam Android Studio ya. Terus kenapa penting? Karena code convention akan mempermudah dalam perawatan atau maintenance dari suatu aplikasi. Maintenance sendiri merupakan suatu lifetime cost alias harus dilakukan selama aplikasi hidup ya atau dipergunakan. Oke. Nih dalam pengodean studio penduduk ini mencakupi banyak hal yaitu struktur project
yang aku jelasin tadi, penamaan file, pengaturan ngoding, dan pengaturan style dalam bahasa Java atau Kotlin ya, atau style dalam XML. Oke, ini contohnya nih. Mungkin yang pertama ya, dalam penamaan file. Jadi dalam penamaan file itu kita harus memakai yang namanya upper camel case. Nah, yaitu pemberian huruf kapital di setiap awal kata tanpa spasi. Nah, contohnya match data. Mungkin kita lihat ya di example kita. Nah, contohnya ini, penamaan kelas. Ini memakai upper camel case. Nah, dia yang huruf pertamanya besar, keduanya juga besar. Katanya, tanpa spasi. Nah, ini disarankan kayak gini ya. Kita lanjut aja. Terus penamaan file resource. Kita baca di sini, penamaan setiap resource harus menggunakan lowercase underscore. Artinya, nama dari file resource memiliki huruf kecil secara keseluruhan dan menggunakan underscore. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya kayak gini. Resource. Nah, mungkin kayak gini. Ini kan resource juga ya termasuk. Jadi dalam penamaannya itu semuanya huruf kecil gitu. Dan kalau ada lebih dari 2 kata, ya dipisahkan dengan underscore gitu. Misal kayak mau nambahin gambar gitu atau icon gitu. Misal aku mau nambahin icon star, ya namanya ise underscore star gitu dalam penamaannya. Soalnya ini berpengaruh juga ya kalau resource ya, dia bakal error. Oke, kira-kira begitu ya. Resource juga ada yang namanya, ini juga termasuk ya. Dia semuanya kecil dan dipisahkan dengan underscore. String juga dia, app name, dia kan kecil semua tuh, dan dipisahkan oleh underscore. Terus dalam penamaan drawable nih, sama dia juga. Mungkin kita pakai, nggak ada yang dipakai sih, kita pakai gambar. Mungkin icon kita pakai ya. Ini buat pengetahuan teman-teman ya, kalau icon ya kita depannya ise. Underscore apa, icon apa, menjelaskan apa. Ini kan ada star gitu. Oke. Contohnya kayak gini, terus sama file layout juga ya. File layout, layout ya layouting gitu. Dalam penamaan layouting juga sama ya. Dia kecil semua, terus ada underscore-nya. Mungkin lebih lanjutnya bisa teman-teman baca ya. Oke. Karena udah aku jelasin tentang code convention, kita mulai cara nambahin background-nya gimana nih. Tinggal kita klik kanan aja, kita copy kayak biasa, balik ke project-nya, kita taruh di drawable ya. Kita klik kanan, kita paste. Udah gampang banget. Dan naruhnya di drawable biasa ya, jangan di drawable version 24 gitu. Biar langsung muncul di sini. Terus penamaan yang tadi tuh, tentang penamaan yang tadi kita harus lakukan juga. Misal ya, BG login misalnya. Oke, udah nih ya, udah kesimpan. Kita balik ke layout kita. Sini kan background-nya aku kasih warna black ya. Sini. Ya kita tinggal ganti aja. Kita kontrol spasi, kita kasih cari namanya. Nah, tuh udah ada tuh BG login. Nah, jadi udah terimplementasikan. Terus kalau fontnya gimana, Mas? Ada 2 cara. Yang pertama kita dari Android Studio-nya udah disediain ya. Aku lupa, sekarang aku ingat lagi.
kita ke desain, terus kita klik teks apa yang mau diubah. Teks ini, di sini kita scroll aja ya. Ada yang namanya font family. Nah, aku singgung kemarin tuh. Terus kita klik yang paling pojok nih, yang oval ini nih. Kita klik, muncul tampilan kayak gini. Kita tanda plus. Nah, kita more font. Nah, kita cari nih, kita mau fontnya yang mana gitu. Mungkin aku mau nyarinya yang Roboto ya. Roboto. Oke tuh. Terus di sini juga ada pilihannya tuh. Ada yang thin, light, medium, bold, bold italic, dan segala macamnya. Karena itu bold, aku mungkin bold ya. Tinggal klik oke. Muncul nih. Habis itu tinggal klik oke ya. Oke lagi. Oke. Kita balik lagi ya ke split. Kita lihat aku udah keganti. Nah, dia udah otomatis tuh. Dia langsung keganti. Roboto bold. Gitu. Coba apa bedanya sih? Wah, sama aja. Coba cari yang lain ya. Oke. Kita cari yang lain. Ini mungkin ya. Wait sebentar. Mana kadang suka lemot. Oke. Nah, yang tadi muncul tuh. Kadang suka begitu ya, teman-teman. Nah, tuh berubah ya tulisannya. Nah, di sini juga udah berubah juga nih. Oke. Biasanya di sini sih langsung muncul ya fontnya. Ada file fontnya. Mungkin dia ada di project nih. Oh iya benar tuh ada di project ya fontnya. Kalau kita rebuild, kira-kira muncul nggak ya? Aku juga nggak tahu sih. Coba. Nah, yang misal nih, yang kita cari nggak ada tuh di tadi. Kita bisa download dari luar gitu. Misal Google Font. Biasanya nyarinya di sini ya. Di sini juga ada font-font yang bagus. Ini teman-teman bisa download juga nih. Metodenya sama kayak tadi. Tinggal kita download, kita copy paste ke dalam filenya. Oh udah, terus kita panggil. Gampang aja. Oh iya, no kan kita rebuild, dia muncul fontnya. Nanti kita taruh fontnya, kita taruh di sini. Oke, terus ada kelebihannya juga sih. Kita kalau langsung nyari di tempat tadi ya, di Android Studio-nya yang udah disediakan ya. Jadi dia formatnya beda teman-teman dari yang kita download. Dia formatnya jadi bentuknya code, jadi XML. Tentu aja dalam urusan size dan kecepatan, ya tentu aja unggul code gitu, lebih ringan lah bisa dibilang begitu. Oke, mungkin font sama ini udah keganti ya. Kita lihat layout lagi. Nah, tuh udah keganti ya, udah oke ya. Oke, kita lanjut. Oh iya, yang apa? Yang keduanya belum. Keduanya kayak gimana? Keduanya sama, background-nya, terus ada card view sama satu teks. Coba kita bikin. Kita taruh background. Background-nya udah ada ya. Kita pakai BG login. Kita taruh card view. Oke, kita wait. Kita match. Oh ya, match parent. Oh ya,
matiin dulu ya copilotnya sebentar. Oke. Terus ininya aku set web aja. Di card view. Aku set di tengah-tengah ya, teman-teman. Oke, salah. Karena tengahnya ada teks. Jadi kita begini. Text view. Forward content. ID. Text view. Oh, kita kasih text view aja. Kita kasih teksnya berhasil login. Oke, tulisannya mungkin masih belum jelas. Kita kasih text size. Mau berapa gitu. Mungkin 34 SP ya. 34 SP. Karena ini karena ini cuma satu item doang, terus penempatannya nggak terlalu susah ya. Jadi di dalam card view ini kita nggak usah pakai yang namanya constraint. Jadi kita bisa set langsung di tengah-tengah gitu. Nanti aku kasih tunjuk. Sama card view-nya aku setting di tengah-tengah dulu ya. Seperti biasa, gini biar cepet. Nah, jadi di tengah-tengah. Mungkin kita pakai alignment. Text set ke center. Oh, nggak bisa. Bukan ini ya. Gravity. Oh, bukan juga. Apa ya? Elevation bukan, alpha bukan. Aku sih alignment ya. Oke. Alignment center. Text end. Oke. Mungkin ini di linear layout ya. Mungkin kita kasih constraint aja lah ya, nggak apa-apa. Constraint kita match. Kasih ininya Ctrl X, Ctrl V. Berarti kita set penempatannya menggunakan constraint aja. Ya, mempersingkat waktu. Oke. Hasilnya jadi di tengah ya. Terus kita set menjadi bold di style. Oke. Terus color-nya black. Terus kan kiri kanannya dia ada margin ya. Ya, tinggal kita kasih margin. Kita lihat di sini. Oh, kita bisa pakai padding juga, teman-teman. Padding di constraint layout-nya ya. Terus di sininya kita kasih margin. Oke. Kita pakai 12 dp. Margin. Margin N 12 dp. Oke, jangan lupa Ctrl LTL ya biar rapih codingan kita. Terus kita kasih padding di sini. 32. 32 bagus nih.
Terus ada belum masih kurang ya. Dia belum ada rounded-nya. Corner. Kita set ke 32. Tuh. Jadi untuk layouting di page kedua, di layout kedua lah ya, udah bisa nih teman-teman. Udah sama. Nah, kita masuk ke logiknya. Jadi kita kalau main activity ya kita mengatur logic yang ada di layout activity main nih, di sini pasangannya. Oke. Pertama-tama yang kemarin aku jelasin, kita akan mungkin aku jelasin ya. Jadi ini contohnya seakan-akan kita akan login gitu. Kan kalau login biasanya harus masukkan username atau password gitu. Kalau salah satunya nggak ada, dia bakalan gagal gitu. Suruh masukin ulang gitu. Suruh lengkapin lah, baru berhasil gitu. Mungkin kita langsung implementasikan aja. Kita bisa bikin sebuah variabel. Misal variabel edit text ya. Edit text username. Oh ya, dalam penamaan sebuah variabel juga ada code convention-nya ya. Biasanya kayak gini nih dia. Dia di huruf di awal katanya dia memakai huruf kecil dan seterusnya di setiap katanya dia diawali dengan huruf besar. Biasanya kayak gitu ya teman-teman. Kita tinggal sama dengan kita tulis fin view by ID itu udah ada. Terus kita tulis nih tipenya apa dia. Tipe datanya ya edit text gitu. Terus kita cari ID-nya R ID titik edit text username. Nah, udah ada. Terus kita enter, kita bikin lagi satunya text password in view by ID edit text ID-nya titik edit text password. Kita satu lagi untuk buttonnya ya, kita singkat aja jadi btn login. In view by ID karena tipenya button, kita masukin button. Wait. Oke, button ya. Button RID titik button login. Nah, ini yang sesuai ID yang kita bikin di XML-nya ya. Mungkin kita aku klik dengan control klik ya. Kontrolnya tahan di keyboard dan aku klik. Nah, dia bakalan muncul di sini. Oke. Jadi semua ID-nya udah kita bikin variabel ya. Jadi tinggal kita eksekusi aja. Jadi aku panggil btn button. Kita set on click listener. Jadi kalau kita nggak klik button di dalam blok ini dia bakalan dieksekusi sekiranya begitu. Terus kan aku jelasin yang tadi aku jelasin ya. Dia kalau salah satunya nggak diisi, dia bakalan gagal gitu. Mungkin kita bakalan muncul toast sekiranya kayak gitu. Kita bisa cari nih if kita pakai if else ya. If edit username titik text. Jadi kita get text-nya yang ada di dalam username titik is blank. Jadi jika teks di dalam edit text ini kosong,
kita pakai or ya. Dan edit text password text-nya itu is blank juga, maka akan kita tampilkan toast. Kita masukin application konteksnya, activity konteksnya, sorry. Terus kita kasih pesan silakan isi dengan lengkap, misal gitu ya. Nah, oke. Terus ada ininya udah otomatis ya. Aku maunya yang short aja, nggak usah lama-lama gitu. Terus else-nya, berarti kalau else bakal dieksekusi jika kondisi if ini tidak bernilai true gitu. Jadi else ini bakal dieksekusi jika edit text username dan edited password udah diisi. Maka else dalam blok else ini bakal dieksekusi. Nah, eksekusi di else ini kita berpindah ke activity kedua. Kita bikin intent ya. Kita bikin intent caranya sama dengan if-nya besar, intent, enter, terus kayak gini. Kita tulis nih, kita mau pindah dari mana ke mana. Tulis this, koma, kita mau ke dua activity ya, yang namanya ini. Dua activity. Terus _2 class.java. Oke, terus kita tulis start activity. Kita masukin variabelnya. Oke. Jadi deh, coba kita run ya. Kita klik tombol run. Coba kita lihat jadinya kayak gimana. Oke, udah jalan. Mungkin aku login ya. Tuh. Karena kosong, dia bakal munculin toast yang udah aku bikin kodenya, kode logiknya ya di sini. Kalau aku bikin salah satunya, isi salah satunya, dia masih muncul. Kalau kita isi dua-duanya, dia bakal berhasil login. Sekarang kayak gitu. Nah, mungkin di password kayaknya agak kurang ya. Biasanya password kan titik-titik gitu ya, nggak kelihatan. Nah, itu bisa disetting, teman-teman. Di settingnya di XML-nya, di layout-nya. Sebentar, kita klik layout-nya. Layout password. Nah, di sini kita bisa ketik text type, kalau nggak salah ya. Input type. Ada nih. Terus di sini banyak nih, teman-teman. Bisa milih. Kalau kita kan kebutuhannya untuk password ya. Kalau kita password, text password. Udah deh. Jadi. Dan untuk itu pastikan teman-teman dalam ngoding perhatikan tanda ininya juga ya, yang di atas. Di sini ada warning nih. Yang problem ini akan muncul juga di sini, sama aja. Jadi kita bisa klik. Jadi ini diminta kita untuk menyimpan ya, menyimpan teks ini ke dalam string. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan teks ini secara berulang kali gitu. Jadi kita tinggal manggil name string yang ada di sini. Caranya gimana? Caranya begini, tinggal alt enter aja teman-teman, biar cepat. Alt enter, terus extract string resource. Tinggal oke aja. Nah,
dia bakalan muncul di stringnya nih, udah otomatis tuh tambah. Oke, kita lakuin di yang sama biar warningnya hilang gitu. Tinggal alt enter, enter, enter. Oke. Terus ini ada apa nih? Missing autofill hint. Kita bisa abaikan aja ya yang kayak gini. Ini juga. Terus di sini juga ada typo gitu. Typo maksudnya apa sih? Jadi kan dalam kenapa typo? Karena kita memakai bahasa Indonesia dalam coba. Nah, misal kayak gini nih. Biasanya kalau biar nggak typo itu kita biasanya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ini bisa diabaikan juga sih, karena kita kan masih belajar ya. Cuman kalau dalam project, kita dibiasakan untuk memakai bahasa Inggris gitu, biar nggak ada tiponya, sekiranya kayak gitu. Oke, apa sih maksudnya? Set autofill, set input type. Oh, disuruh set input type ya. Kita bisa set ini aja juga bisa. Hilang ya. Cara ngilangannya ada tanda lampu ini juga bisa. Kita suppress, bisa juga. Jadi dibantu juga sama Android Studio-nya ya. Aku set ini aja deh. Oke, Ctrl LTL untuk merapikan kode kita. Jadi warningnya nggak ada, cuma tipe doang. Terus kita lihat di connectivity, apakah ada warning? Oh, nggak ada. Oke. Coba mungkin ini ya. Pas lagi login, aku mau edit text-nya hilang gitu pas lagi balik. Aku contohin aja ya. Mungkin ini bakal berlaku untuk edit text pada saat tombol reset di kalkulator. Cara bersihinnya gimana gitu. Aku ngasal aja. Berhasil login. Nah, kalau balik kan masih ada tuh. Jadi bisa kita clear, teman-teman. Caranya pas lagi ini else, kita bisa clear. Kita tulis edit text, clear. Nah, kita copy aja username. Saran lagi. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih? Terkait yang aku jelasin. Oh, dia bakalan titik-titik gini ya. Soalnya kita udah set input type-nya ke password gitu. Kita login berhasil. Nah, aku balik lagi, dia jadi hilang lagi. Karena dia mengeksekusi ini dulu nih, declare. Terus dia berpindah menggunakan intent. Begitu, teman-teman. Mungkin dari Mas Rohman atau Mas Kurniawan, ada yang kurang jelas apa gimana? Bisa langsung ditanyain aja. Karena materinya juga udah habis ya. Kita besok udah lanjut ya ngoding lagi gitu. Ada pembahasan lagi tentang langsung ngoding gitu, istilahnya kayak gitu. Mungkin dari Mas Rahman ada pertanyaan dalam kodean ini. Cukup. Mungkin besok ya, mungkin hari ini teman-teman bakal latihan langsung. Salah satu dari teman-teman share screen aja. Mungkin bikin mirip kayak punyaku ya, atau tampilannya teman-teman mau kreasiin juga bisa, karena waktunya juga baru berjalan berapa ya? Baru berjalan 47 menit.
Ya bisa lah ya, kelar lah ya. Mungkin aku jelasin besok bakalan, karena final project-nya adalah melengkapi ya, bukan membangun dari awal. Jadi di pertemuan keempat aku bakal ngerjain setengah gitu. Yang besoknya teman-teman bakal lengkapin gitu. Yang pertemuan kelima mungkin akan aku review lah, istilahnya kayak gitu. Oke, mungkin dari Mas Kurniawan atau Mas Rahman mau share screen gitu untuk mengerjakan, ya bikin mirip aja gitu kayak punya aku gitu. Tahu siapa nih yang mau ngerjain? Aku stop dulu deh. Atau apa aku undi? Gimana? Android Studio ku kayaknya belum ready gitu. Kenapa Masih tuh? banyak error. Kenapa tuh Mas errornya? Kalau boleh tahu. Bisa langsung di-share di sini aja. Oke, udah aku izin share-nya. Masih banyak yang harus ditambah-tambahin. Atau Mas Rahman udah ready Android Studio-nya? Belum juga? Oh, waduh. Masih proses install, Mas. Oke, siap. Kemarin masih pakai versi lama, ternyata minta upgrade terus karena pas nyobain apa emulatornya pada nggak muncul, jadi download baru lagi. Oke, siap. Oke. Mungkin sembari nungguin download ya, teman-teman. Mungkin aku cari apa ya? Kita bahas apa lagi ya? Mungkin teman-teman ada Kalau ide yang gitu. tadi itu Mas, Yap. di codingannya Mas Rahmat tadi, yang bagian apa star activity itu ngedefine-nya di mana ya? Nah, itu star activity intent itu. Apanya tuh? Ngedefine si star activity-nya itu di mana ya? Mau define. Ini sebenarnya yang udah aku jelasin ya, start activity mungkin dari mana sih gitu ya? Kok bisa Oh, itu langsung dari ini ya, iya, udah bawaan langsung ya. iya Oh, udah oke dari oke. bawaan. Ya mungkin dari Oke. mana gitu. Kok bisa ada start activity gitu? Kok ada? Perasaan aku belum bikin. Nah, yang udah aku Kirain bilang. manggil kirain manggil nama activity yang sebelumnya gitu. Enggak ya? Oh, enggak. Jadi yang udah aku Oh, bilang oke. gitu. Jadi di dalam Gradle ini udah ada bawaannya, udah dari codingannya ya. Jadi ya untuk mempercepat kita ngoding lah, istilahnya gitu. Mungkin istilah-istilah yang kayak gini sih, yang bakalan kita harus banyakin apalin gitu. Soalnya cukup banyak sih, gitu. Jadi kita bisa kontrol klik aja, misal bingung, ini datangnya dari mana sih? Kontrol klik, udah tuh muncul tuh. Bahasanya pakai bahasa Java, gitu. Sekiranya udah dari bawaannya. Ada lagi yang sekiranya mau ditanyakan? Mungkin kita bahas ini kali ya, tentang jadi di activity itu ada yang namanya life cycle gitu. Ini di materi nggak ada sih sebenarnya ya. Soalnya kita cuman bikin aplikasi yang nggak begitu kompleks gitu. Jadi kita cuma pakai life cycle di onCrate. Mungkin bisa teman-teman cari ya, yang namanya life cycle activity. Di sini ada gambarnya, sekiranya kayak gini. Mungkin kita dari web Android developer-nya aja langsung ya.
Oke. Mungkin teman-teman bisa baca ya tentang mengenai life cycle activity. Jadi life cycle itu kayak siklus hidupnya activity lah. Dia dari awal tercipta sampai dihancurin tuh melewati step apa aja sih? Kan contohnya mungkin kayak ulet ya. Dia kan dari telur, telur jadi ulet, ulet jadi kupu-kupu, terus dia bertelur lagi gitu dan sebagainya gitu. Terus berputar gitu. Nah, di sini ada juga teman-teman di activity. Nah, life cycle-nya kurang lebih kayak gini. Ada yang namanya on create, jadi pas kita pertama ngeluncurin activity itu kita mengeksekusi function on create gitu. Ada on create, ada on start, on resum, terus activity-nya baru jalan. Terus ada on pause. On pause ini bakal berjalan kalau kita sebacaku ya sama yang pernah aku dengar itu kalau misalnya kita ngeklik button dia bakal lari ke on pause terus langsung jalan ke on resume terus dia bakal ngejalanin activity-nya gitu. Terus ada juga on stop. On stop itu dalam keadaan kita berpindah activity. Nah, ini bakalan masuk ke on stop. Kalau kita pindah lagi, misalkan kita pindah dari activity 1 ke 2, kita balik lagi nih ke activity 1, maka dari on stop dia bakal nge-restart. Dia bakal ngejalanin yang namanya on restart. Dia bakal on restart, terus balik ke start, on resume, terus activity-nya bakal berjalan. Terus di bawah on stop juga ada yang namanya on destroy. Maksudnya apa on destroy? Jadi dalam activity bakal dihancurkan ya apabila itu diperlukan. Misal dalam keadaan memori lah istilahnya begitu. Dan memorinya diperlukan, maka dia bakalan nge-destroy gitu. Nanti misal kita balik lagi gitu, ya dia bakal mengulang dari awal. Sekiranya begitu ya kalau life cycle activity. Mungkin teman-teman bisa baca di sini ya, langsung di webnya developer Android. Nah, di sini lengkap. Mungkin bisa teman-teman baca gitu. Makanya kan kita bikin logiknya di dalam onCreate. Maka dalam pembuatannya kita udah inisialisasi lah istilahnya di onCreate gitu. Nah, jadinya activity-nya bisa berjalan dengan baik tanpa error. Gitu teman-teman. Mungkin kita bahas apa lagi ya? Mungkin aku ngerjain ini lagi ya, apa ya? Contoh lagi. Contoh apa ya? Mungkin teman-teman ada ide gitu, apa aku bikin login lagi? Mobile app. Soalnya waktunya 30 menit lagi sih. Oke. Oke, gambar. Mungkin teman-teman ada ide. Apa kita langsung ini ngecicil buat besok gitu. Jadi kita ngerjain sekarang gitu. Oke. Lebih kompleks lagi ya register ya.
Ini teman-teman ada saran gitu? Ini sisa waktunya kita bisa pakai buat bahas apa lagi sekiranya. Code convention udah, tentang activity udah ya. Jalan lagi. Mungkin aku infoin aja ya. Besok kita bakal bikin kayak gimana sih? Coba ini mungkin kali ya. Final project-nya kita bakal bikin kalkulator yang kayak gini teman-teman. Mungkin aku jelasin sekarang aja kali ya. Jelasinnya kayak gini. Ada dua edit text. Ini kita memasukkan value-nya di sini ya. Terus yang atas ini kosong untuk menampilkan hasilnya. Kira-kira begitu. Ya, di sini ya kita mau memakai operation apa gitu. Tuh, jadi ininya bisa diganti-ganti. Mungkin besok aku bikin ya setengahnya aja, mungkin tambah sama kurangnya aja gitu. Ya sisanya untuk final project-nya teman-teman bakal nambahin kali sama baginya gitu. Terus di sini juga aku pakai image view ya. Sini. Nah, di sini teman-teman bisa masukin foto teman-teman ya, beserta namanya. Ya contohnya kayak gini mungkin. Nah, mungkin aku coba misal 2 kali 1 misalnya. Terus kita pencet sama dengan. Nah, dia bakal muncul tuh hasilnya. Dia pakai yang namanya float ya, biar ada titik koma ya. Misal kalau aku bagi 1/2. Ini contoh final project-nya kayak gini ya. Nah, jadi 0,5. Kalau kita mau reset ya ada tombol resetnya gitu. Yang tadi aku jelasin gitu. Kita clear gitu. Bisa kita clear. Jadi edit text yang input pertama dan input kedua kosong, sama ininya jadi kosong juga. Begitu. Mungkin final project ini ada yang mau ditanyain apa gimana teman-teman? Mungkin ini kali ya. Aku kasih tips ya. Ini kan bulat ya. Kok bisa bulat gitu? Yang tadi aku jelasin gitu. Ini bisa pakai yang namanya library. Gitu. Kita bisa pakai library biar tampilan image kita lebih cantik lah istilahnya. Nggak kotak lah ya. Mungkin akan aku contohin. Pertama, kalau nggak salah, nama library-nya itu circle crop GitHub, coba Android ini deh. Oke nih, circle image view. Kita bisa memakai library dari sini ya, biar image view kita bisa jadi lingkar gitu. Ini gampang aja caranya. Di sini ada Gradle ya, yang tadi aku jelasin tuh. Kita tinggal copy aja implementation-nya. Kita taruh di sini. Kita paste. Terus jangan lupa di sync ya. Dia bakalan ngedownload kode-kodenya ya.
ke dalam proyek kita. Nah, kalau udah sukses, kita bisa gunain. Kita langsung aja ke kita mau naruh apa ya? Mungkin di sini aja kali ya. Aku kasih gambar. Aku ada foto nggak ya? Wah, ini ada nih fotoku nih. Gampang aja, tinggal copy, paste. Oh ya, dalam ini juga teman-teman perhatiin juga ya, yang yang ditaruh ke dalam file project kita tuh filenya jangan gede-gede gitu, jangan sampai 1 MB gitu. Ini kan cuman kecil tuh 120 KB. Nah, gimana caranya biar cara kompresnya gimana biar jadi kecil gitu. Mungkin teman-teman bisa cari ya, yang namanya compress image. Di Google. Nah, mungkin teman-teman bisa cobain nih. Di sini juga bisa sih. Dikompres aja. Nanti dia ukurannya jauh lebih kecil. Gunanya apa? Gunanya ya untuk performance ya. Terus terkadang juga dia kalau kegedean bakal muncul error juga. Gitu. Ini karena aku udah kecil, tinggal aku copy aja. Aku taruh di sini. Aku mau di atasnya deh. Di atas card view ya. Di sini aja deh. Image view. Aku setting 200 dp kali 200 dp. Oh iya. Belum aku anuin ya. Aku paste. Naruhnya di drawable. Nah, jangan lupa nih namanya. Misal format lah. Oke, jadi dia udah masuk. Kita tinggal taruh aja SRC. Nah, kita tulis namanya Rahmat, coba Rahmat. Nah, dia bakal muncul tuh. Oh iya, karena kita pakai library dan mau dipotong jadi melingkar ya. Makanya bukan image view, teman-teman lupa. Makanya yang ini nih, yang udah dicontohin di GitHub ini ya, di library ini. Kita copy paste aja. Paste. Tuh dia bakalan otomatis langsung. Jadi kita tinggal atur aja. Maunya di sini, maunya di atas. Mantap kan? Oke. Nah, mungkin ini agak gede, bawahnya aku hilangin button to button. Wih. Oh, mungkin atasnya ya. Start to start. Start top to top, sorry. Nah, mantap. Mukaku kegedean ya, kan 100. 100 kecilan, 150. Nah, cakep. Nah, jadi deh teman-teman. Jadi melingkar deh. Kita kontrol LTL. Biar untuk merapikan codingan kita. Jadi deh. Itu mungkin salah satu tips dari aku ya. Dalam penggunaan library gitu. Biar lebih cakep dalam penggunaan
image view. Di sini juga kita bisa lihat contohnya dia bisa nampilin border ya. Coba kita pakai. Ini maksudnya apa sih? Kita klik aja, kita taruh di codingan kita. Berarti dia bikin ini ya teman-teman ya, bikin border ya di sampingnya. Terus yang width-nya itu ya lebarnya mau berapa, tebalnya mau berapa. Gitu kita bisa setting di sini. Terus warnanya kita mau apa gitu. Ini warnanya mungkin buat teman-teman juga ya. Cara nambahin warna kayak gimana? Ya kita ikutin aja nih. Sini. Color. Spasi. Nah, tuh udah ada. Name. Misal aku mau ngasih warna apa ya? Orange kali, mungkin orange ya. Orange. Terus kita masukin ininya teman-teman. Kode ininya, kode warnanya. Bisa kita copy paste saja, terus kita klik warnanya. Nah, kita bisa milih nih. Orange. Nah, di sini ada orange tuh langsung. Bisa kayak gini. Mungkin teman-teman mau nyari kode warnanya lewat internet juga bisa. Kode warna orange. Bisa tuh. Atau di color palette ya. Biasanya ada kode-kodenya tuh. Bisa dipakai juga, tinggal copy, paste. Gitu. Nih, cara penggunaannya ya sama aja. Ini aku delete, terus aku panggil orangnya. Jadi orange. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada kesulitan dalam menginstal Android Studio bagaimana gitu. Bisa langsung ditanyain aja. Soalnya materinya juga habis juga nih. Kita tinggal lanjut besok. Masih ada 30 menit. Apa kita akhiri aja apa gimana teman-teman? Ada pertanyaan dari Mas Rahman atau Mas Kurniawan? Oh iya, di sini belum aku ini nih. Ctrl Alt, Ctrl Alt Enter, sorry. Alt Enter, setting, oke. Dia otomatis kesimpan. Kita bisa close, tab. Jadi gitu ke teman-teman, jadi begitu. Teman-teman juga bisa download juga ya source code-nya. Di sini udah disediain source code-nya, mungkin teman-teman bisa download. Atau mungkin dariku ya, yang mau ngeliat, kan aku beda nih, ada library tambahan. Kan mau ngeliat bisa juga aku ekstrak, aku kirim di ini ya, di WhatsApp ya. Mungkin teman-teman bisa buka. Export. Aku naruhnya di D aja deh. EXP. Oke. Nanti aku kirim di WhatsApp sebentar. Sebentar loh, kok nggak ada.
sebentar. Oke. Zip-nya udah aku kirim ya teman-teman. Mas minta tolong ulangin pas masukin foto SRC Double Rahmat. Oke. Wih, jadi kelihatan ada WhatsApp. Oke. Di ini. Ini ya mungkin maksudnya ya. Ya jadi ya pertama-tama ya. Yang pertama-tama kita harus masukin dulu gambarnya nih ke dalam drawable. Gitu. Yang tadi aku udah singgung ya filenya jangan besar-besar gitu, jangan nyampe 1 MB. Mungkin bisa dikompres dulu gitu. Biar lebih ringan. Setelah kita udah taruh, loading kenapa nih? Kita tinggal panggil aja gitu teman-teman. Ini kan kita pakai library ya biar nge-crop gitu, circle crop lah istilahnya kayak gitu. Sama aja kalau di image view juga kayaknya SRC. SRC ya source gitu singkatannya. Jadi tinggal klik SRC, kita ketik, oke, tinggal namanya apa gitu, Rahmat, tinggal enter aja. Atau mungkin bisa dari drawable dulu, drawable underscore Rahmat. Kenapa drawable? Ya karena dia simpannya di drawable gitu. Nah, dia simpannya di drawable, terus nama filenya apa? Nama filenya aku namain Rahmat. Makanya dia bisa kepanggil begitu sekiranya. Apakah sudah jelas? Dari Mas Kurniawan, udah jelas lah ya. Sudah Ya, Mas, tadi ternyata cuman tipe doang, tipe nama. Oh, tipe. Iya. Tadi soalnya kan si auto complete text-nya ini si skripnya itu nggak keluar. Jadi saya coba dihapus dulu pas masukin SRC-nya itu kan keluar auto complete-nya. Yes. Pas baru vo doang ternyata ya nama filenya tuh fofoku bukan fotoku. Itu dia tipe doang Mas. Maaf. Oke, oke. Jadi kalau nggak keluar ya kita bisa mencet kontrol spasi ya. Kontrol spasi. Nah, tuh bisa ada autocomplete ya. Begitu. Mungkin aku kasih tips juga kali ya cara mengekspor gitu. Bukan ekspor ya. Misal kita dari aku kan nge-share tuh codinganku di WhatsApp kan. Nah, cara ngebukanya gimana gitu. Beda gitu ya, teman-teman. Nggak langsung asal buka, bisa ada caranya. Mungkin biar teman-teman bisa ngeliat juga ya codingan yang aku codingin pada hari ini. Bisa teman-teman lihat gitu, biar nggak lupa. Oke, yang pertama tentu aja teman-teman harus download ya. Udah wajib makanya. Kalau nggak download ya nggak bakalan bisa kebuka. Terus kita ekstrak ya. Kita ekstrak file. Oke. Maka ini udah ke ekstrak. Kita buka Android Studio-nya. Mungkin aku dari close aja. Nah, dari close begini, kita bisa open. Nah, di sini bakal muncul nih, kita mau open yang mana. Kita bisa cari, karena aku tadi nyimpennya di D ya. Kita bisa klik D-nya, nama filenya kan EXP ya. Nah, kita ngekliknya yang ada gambar Android-nya teman-teman. Nih, yang paling atas. Jadi kalau kita ngeklik yang EXP-nya aja ya nggak bakalan bisa gitu. Nggak bakal bisa di-run gitu. Makanya kita klik yang ada gambar logo Android-nya. Yang paling atas ya teman-teman ya. Yang sesuai dengan nama filenya. Jangan yang app.
Kita klik OK aja. Dia bakal ngedownload ya, ngedownload library yang ada di Gradle. Dia bakal nge-build lah. Kita tinggal tunggu aja. Jadi di sini memerlukan koneksi internet ya, teman-teman. Begitu, kita tinggal tunggu, terus kita bisa buka. Nah, biasanya terkadang tuh suka error gitu. Kenapa? Karena settingan Gradle-nya itu berbeda ya. Kalau ya settingannya agak sama, ya dia normal gitu. Bisa dijalankan. Nah, kurang lebihnya kayak gini nih, udah sukses ya. Ya udah kita bisa lihat tuh. Jadi sama aja, kita bisa run lagi. Mas, kalau Ya. di MacBook gimana ya? Soalnya ini saya coba capture ya, saya kirim ke WA ya. Oke, siap. Waduh, Pas saya MacBook. coba, Aku juga nggak pakai MacBook sih. Coba, kalian aja tahu. pas saya coba buka open project itu kayak gini. Yang dipilih yang mana ya? Yang kiri. Nah, itu. Oke. Oh iya, nggak ada gambar Android-nya ya, Mas ya? Iya. Mungkin yang ini kali ya, yang di atasnya app kali, Mas. Yang EXP itu, yang namanya. Coba aja Folder sih. itu cuman folder doang. Cuman folder doang ya. Oh. Wait. Kan aku buka WhatsAppku ya. WhatsApp. Kalau dibuka yang atasnya ini, nggak bisa? Itu langsung, itu app ke bawah itu. Oh, berarti klik ini langsung open nggak bisa ya? Wait, coba ya. Jadi klik EXP-nya, terus open. Oh, gitu. Oke. Bisa? Bisa. Tapi nggak Oke. tahu berhasil apa Oh enggak. iya, lagi loading Gradle-nya ya. Oke. Iya. Ya, kemungkinan ini juga final project-nya kan setengah ya. Mungkin ya bakal melakukan hal yang sama itu. Jadi aku kasih setengah jadinya lah. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Aman lah ya. Oh ya, nanti rekotannya bisa teman-teman lihat ya di web upskill. Mas. Yep. Minta ini apa? Troubleshooting dong ininya, codingnya. Saya lagi cobain login tadi. Saya share screen cobain ya. Oke, siap. Nah itu merah itu inconsistent alignment specification, text alignment gravity. Mungkin ininya di delete aja kali, gravity dan text alignment-nya. Oh gitu. Ini kalau misalkan di komen satu baris tuh kan kalau kemarin Kotlin di Kotlin itu gak slash untuk satu Yes. baris. Kalau di apa? Kalau kita di layout itu kan kita pakai XML ya. Kalau kita garis slash itu bakal berimpact ke semuanya sih. Iya. Iya. Jadi Mungkin dengan komennya gimana?
nggak bisa di komen sih aku biasanya. Aku biasanya Dihapus langsung saja gitu. delete gitu. Iya, Ini sama iya yang betul. ini. Nah, Cuman ininya ya. Oke, coba atasnya pakai apa itu? Itunya. Pakai constraint apa enggak? Oh iya. Eh itu kenapa error ya dia? Gravity text alignment. Eh mungkin bisa gunain ini aja kali Mas. Pakai constraint aja di dalam ininya. card-nya Card ya. view, yes. Biar lebih gampang gitu. Ini constraint-nya. eh di bawah ininya Mas. Di situnya. Jadi dibungkus constraint gitu. Kita ini apa Tutup. kurang dari Ini. bukan kurang dari tuh yang kayak di line 24. Oh, maaf. Kita bisa bungkus constraint. Yang ini. Yang layout atau yang bawah? Yang layout aja. Nah, kita set match. Match parent. Terus kita tutup karena kita bungkus. Nah, terus yang Android ke kanan, image view dan text view-nya itu dimasukin ke dalam constraint, Mas. Oke, oke, oke. Kita Ctrl X saja. Nah, Ctrl X. Nah, tinggal masukin deh. Nah, di situ tinggal di set constraint-nya aja sih. Yang text view ini. Ya, tinggal di set constraint-nya. Misal bottom to bottom gitu. Jadi nanti teksnya ke bawah. Sekiranya begitu. Itunya ke Ininya. parent. Nah, Oke, oke. Constraint. Kalau ya untuk yang ke tengahnya, kalau ke tengah berarti kita harus nyangkutin lain kiri kanan gitu, biar dia jadi tengah gitu. Kalau di constraint, di di drag aja gitu ya. iya bisa juga. Kalau biru udah. Jadi kalau biru udah ke itu, berarti yang masih putih dia belum ke constraint lah istilahnya. Nah, Oke, oke, jadi dia oke. ada efek tengahnya kan, gitu. Oke, tinggal teksnya ya. Kalau teks ke tengahnya itu tinggal alignment-nya aja ya. Iya, coba pakai alignment. Kita set center. Nah, Oke, sip. Terima kasih banyak. oke siap. Mungkin Mas Kurniawan ada kendalanya lagi sebelum kita Belum tutup. beres. Oh, belum beres. Masih ngegredol, Lama Mas. banget mending. Iya. Oke. Seharusnya sih cepet. Seharusnya sih cepet aja sih.
Ini mah ininya sih, apa Oke. MacBook-nya. Oh, soalnya kan itu terhitung masih kecil ya. Laptopnya kurang ini. Hmm. Tapi itu udah pakai SSD, Mas, laptopnya. SSD kali. Apa ya? Jadi kan ada yang hard disk, ada yang SSD. Nah, SSD itu ya SSD sih, cuma udah cepet sih. 512. Harusnya sih cepet ya, soalnya udah pakai SSD. Jadi dalam Ini juga bunyi apa nih. bunyi. Nahyung kipasnya juga. Jadi kalau kita main di Android itu Soalnya ya biasanya ini kenapa tuh? cuma buat jalanin emulator doang, buat ngetes. Oh, mungkin Nggak pernah nanti buat ini, nggak pernah buat development. oh, oke. Mungkin kalau di apa ya namanya? Di MacBook mungkin bisa pakai device kali, device asli. Nggak tahu juga ya, kalau di Windows sih bisa kita pakai Windows asli. Misal nih, komputer kita agak lemot, jadi kita nggak pakai emulator, kita bisa pakai asli beneran. Caranya cuma dicolok aja sih, pakai kabel data ke HP kita disetting ke dalam mode developer lah ya, yang pastinya HP-nya harus Android, nggak mungkin di iOS ya. Ya disetting ke mode pengembang, terus bisa muncul tuh. Yang aku kasih tahu tuh, yang emulatornya mau dijalanin pakai yang mana. Nah di situ bakal muncul. Kalau di Windows sih kayak gitu. Ya banyak banget makan RAM ya kalau main Android. Terus ya gitu sih sama SSD. Kudu cepat. Kalau pakai hard disk ya bakalan lama sih, lumayan lama. Oke, karena sudah 9:30 ya, mungkin kita bisa akhiri dulu. Mungkin Mas Kurniawan kalau ada error mungkin bisa chat aja di WhatsApp, di grup ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, Waalaikumsalam. terus teman, Terima terima kasih, terima kasih. kasih. Oke.